Apakah pegawai apotek Anda sering bingung memilih obat untuk pasien? Bilangnya kosong, padahal obat ada, atau malah hanya jual obat yang itu-itu saja. Akibatnya, omzet stagnan, obat numpuk, bahkan sampai kadaluarsa. Kalau begini terus, apotek Anda bisa kehilangan pasien. Tapi tenang, hari ini saya akan kasih solusinya sampai tuntas. Inilah masalah utama yang sering dihadapi owner apotek. Pegawai bingung saat ditanya obat oleh pasien. Tidak tahu kandungan obat, bingung memilih substitusi, atau asal bilang obatnya kosong tanpa berusaha mencari alternatif merek lain. Hasilnya, stok obat di apotek menumpuk, banyak yang akhirnya kadaluarsa. Owner pun jadi serba salah. Kalau beli lagi, takut nggak laku. Tapi kalau nggak beli, takut pasien kabur ke apotek lain. Perlu kita pahami, menjual obat di apotek itu berbeda jauh dengan menjual barang di toko sembako, baju, atau plastik. Di apotek, pegawai harus teliti, paham kandungan obat, dan punya simpati. Obat bukan sekadar barang jualan biasa, tapi harus dijual dengan tanggung jawab dan pemahaman yang jelas. Untuk itu, kita mulai dari dasar. Pegawai apotek harus memahami 3 penggolongan obat utama ini. 1. Obat bebas, dot hijau. Obat ini aman dikonsumsi tanpa resep dokter. Contohnya seperti Sanmol, Promag, atau New Diatabs. 2. Obat bebas terbatas, dot biru. Obat ini perlu perhatian lebih dalam penggunaannya, meskipun tetap bisa dibeli tanpa resep dokter. Contohnya Bodrex Flu, OBH Kombi BP, atau Mixagrip. 3. Obat keras, merah dengan lingkaran K. Obat ini hanya boleh dijual dengan resep dokter, karena penggunaannya harus diawasi. Contohnya amlodipin, metformin, atau teosal. Sebenarnya ada yang lain penggolongan obat, tapi di video ini kita hanya membahas 3 itu dulu. Kemudian kita sekarang pahami juga jenis-jenis obat berdasarkan merek dan formulanya. A. Obat generik. Obat yang hanya mencantumkan nama kandungan zat aktifnya biasanya lebih murah. Contoh, amlodipin, paracetamol, ibuprofen, sildenafil, atorvastatin Doc2B. Obat branded obat generik yang dipasarkan dengan nama merek tertentu. Contoh, Huvagesic, Topgra, Norvasc, Paratusin.C. Obat paten obat yang masih dilindungi hak paten sehingga lebih mahal. Contoh, Viagra, Lipitor. Karena obat paten harganya mahal dan tidak semua apotek punya stok, jangan langsung bilang kosong ke pasien. Sebagai gantinya lakukan langkah-langkah ini. 1. Cari tahu nama kandungannya di internet jika Anda tidak tahu. 2. Pastikan apotek Anda punya stok obat generik atau merek lain dengan kandungan yang sama. 3. Jangan langsung bilang kosong. Ambil obat pengganti, tunjukkan kepada pasien dan jelaskan begini. Kami memiliki merek ini yang kandungan dan efeknya sama, harganya juga lebih murah. Banyak pasien kami yang memilih ini karena lebih ekonomis. Langkah ini sangat efektif. 70% pasien biasanya akan menerima tawaran Anda dan kembali lagi menjadi pelanggan setia. Ada satu tambahan penggolongan obat yang hanya saya sampaikan di video ini, yaitu obat warung. Obat warung adalah obat yang sering muncul di iklan TV dan sudah pasti laku, seperti Bodrex, Paramex, OBH Kombi, atau Siladex. Namun, jika ingin meningkatkan omzet apotek Anda, ada aturan main penting yang harus diikuti. Jangan pernah tawarkan obat warung dulu kepada pasien. Sebaliknya, selalu tawarkan obat branded atau merek apotek terlebih dahulu. Contohnya, jika pasien mengeluhkan pusing atau demam, jangan tawarkan Sanmol tablet, tawarkan Huvagesic atau Fasidol. Jika pasien mengeluhkan batuk pilek dan demam, jangan kasih Mixagrip flu and batuk, tawarkan Alpara atau Flucadex. Jika pasien mencari obat maag, jangan tawarkan Promag, tawarkan Huvamag atau Trianta. Dengan cara ini, Anda tidak hanya meningkatkan omzet apotek, tapi juga memastikan pasien merasa dilayani lebih profesional. Jadi, kunci sukses apotek Anda ada pada cara pegawai melayani pasien dan memahami obat-obatan. Terapkan strategi ini sekarang juga untuk mengatasi masalah pegawai bingung jual obat, stok kadaluarsa, dan omzet stagnan. Jika tips ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.